Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dede Rahmawati. Saya dari kelas 1D. Di sini saya akan mempresentasikan program studi akidah untuk materi UAS. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada akidah dan prinsip Islamiyah. Akidah dan prinsip Islamiyah merupakan dasar utama dalam kehidupan seorang muslim. Akidah berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan yang kuat, yaitu keyakinan yang mengikat hati manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara total tanpa keraguan. Nah, akidah memiliki keutamaan yang sangat besar karena akidah menjadi pondasi dalam menjalani kehidupan. Nah, dengan akidah yang kuat, seseorang akan merasakan ketenangan, optimisme, dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Nah, sebaliknya, jika akidahnya lemah, maka manusia mudah mengalami krisis makna dan kegelisahan. Nah, inti dari akidah Islamiyah yaitu syahadat. Penguatan syahadat menjadi sangat penting. Syahadat tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan, tetapi harus dipahami maknanya, diyakini dalam hati, dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Nah, syahadat juga memiliki beberapa syarat. Nah, diantaranya yaitu mengetahui maknanya dengan ilmu, meyakini tanpa keraguan, mengucapkannya dengan ikhlas karena Allah, dan jujur antara ucapan dan perbuatan, serta menerima dan mengamalkannya dalam kehidupan. Nah, dengan akidah yang benar dan syahadatnya yang kuat, seorang muslim akan memiliki pegangan hidup yang kokoh dan selalu menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya sandaran dalam kehidupan. Nah, selanjutnya yaitu ada rukun syahadat. Syahadat memiliki dua rukun utama, yaitu an-nafyu dan al-isbat. Nah, pertama ada an-nafyu yang artinya penafian. An-nafyu berarti menolak dan meniadakan. Nah, dalam kalimat syahadat, an-nafyu terdapat pada lafaz la ilaha yang artinya tidak ada sesembahan. Nah, maksudnya bukan sekedar tidak ada Tuhan, tetapi menolak semua bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk menolak sesembahan kepada manusia, kepada hala, kepada ketergantungan kepada harta, jabatan, kekuasaan, atau makhluk lainnya selain Allah. Nah, juga menolak syirik, togut, dan segala sesuatu yang dijadikan sesembahan selain Allah. Nah, jadi an-nafyu ini adalah langkah pembersih akidah kita, yaitu membersihkan hati dari segala bentuk penghambaan selain kepada Allah. Nah, tanpa an-nafyu, seseorang bisa saja mengakui Allah, tetapi masih menggantungkan hidupnya kepada selain Allah. Nah, yang kedua ada al-isbat. Al-isbat berarti menetapkan dan mengokohkan. Nah, dalam kalimat syahadat, al-isbat terdapat pada lafaz ilallah. Maknanya adalah kecuali Allah. Maknanya adalah menetapkan bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Semua bentuk ibadah seperti doa, sholat, tawakal, rasa takut, itu semua hanya ditujukan kepada Allah. Nah, al-isbat ini adalah pengokohan tauhid, yaitu mengikat hati sepenuhnya kepada Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung. Nah, selanjutnya Islam sebagai agama wahyu. Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang maknanya tunduk, patuh, berserah diri, dan damai. Islam adalah agama yang bersumber dari wahyu Allah, bukan hasil budaya atau rekayasa manusia. Islam bukan sekedar nama agama, tetapi sikap totalitas seorang hamba dalam menyerahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam disebut sebagai agama wahyu karena ajarannya langsung berasal dari Allah. Nah, bukan hasil pemikiran manusia dan bukan pula produk budaya. Nah, hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim,
Inna dina indallahil Islam, yang artinya sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Ayat ini menegaskan bahwa kebenaran Islam bersifat mutlak sebagai agama wahyu. Islam juga dihadirkan bukan untuk menciptakan konflik, melainkan membawa misi kedamaian dan kasih sayang bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Karena itu, identitas seorang muslim seharusnya mencerminkan kedamaian, akhlak yang baik dan sikap yang menyejukkan, bukan kegaduhan atau kerusakan. Nah, materi selanjutnya yaitu perkara-perkara yang membatalkan akidah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal yang sering dianggap ringan oleh kita, seperti ucapan, candaan, atau perbuatan tertentu. Namun, dalam agama Islam, beberapa di antaranya justru memiliki dampak besar terhadap keimanan seseorang. Nah, oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk memahami hal-hal yang dapat membatalkan akidah, agar tidak terjatuh pada kesalahan berbahaya tanpa disadari. Pembatal akidah yang pertama yaitu ar-riddah atau murtad, yaitu keluar dari Islam. Murtad tidak hanya terjadi karena seseorang berpindah agama, tetapi juga dapat terjadi melalui keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Contohnya adalah bercanda dengan simbol-simbol agama, mengucapkan kata-kata kufur, atau meremehkan ajaran Islam. Meskipun tanpa niat keluar dari Islam, ucapan seperti ini tetap berbahaya dan dapat membatalkan iman. Selain itu, Islam juga melarang keras sikap mudah mengkafirkan sesama muslim. Nah, sikap ini dikenal dengan istilah takfiri dan merupakan ciri paham ekstrim seperti Khawarij. Mengkafirkan seorang muslim yang jelas menjalankan ibadah merupakan dosa besar dan dapat berbalik kepada orang yang mengucapkannya. Oleh karena itu, seorang muslim harus berhati-hati dalam menjaga lisan dan sikapnya terhadap sesama. Selanjutnya, pembatal akidah yang sangat berbahaya adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah. Syirik merupakan dosa terbesar dalam Islam dan dapat membatalkan seluruh amal perbuatan. Syirik terbagi menjadi dua, yaitu syirik akbar dan syirik asgar. Syirik akbar adalah syirik besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam, seperti menyembah selain Allah, sujud kepada patung atau berhala, berkorban untuk selain Allah, serta mempercayai dukun, jimat, sihir, dan ramalan. Perbuatan-perbuatan ini bertentangan langsung dengan tauhid. Nah, adapun syirik asgar adalah syirik kecil, seperti riya dan ujub. Perbuatan ini tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, tetapi dapat menghapus pahala amal ibadah yang dilakukannya, karena niatnya tidak lagi murni karena Allah. Nah, selain murtad dan syirik, akidah juga dapat batal jika seseorang mengaku sebagai nabi atau mempercayai adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Materi selanjutnya yaitu integrasi akidah dan dakwah dalam Islam. Dalam Islam, akidah tidak cukup hanya diyakini secara pribadi, tetapi harus dijaga, diluruskan, dan disampaikan. Akidah dan dakwah adalah satu kesatuan yang saling berkaitan. Dakwah merupakan bagian dari upaya meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Adapun isi terpenting dari dakwah tersebut adalah meluruskan akidah umat, mengajak manusia untuk kembali kepada tauhid, serta mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari kesesatan menuju hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah akidah atau dakwah tauhid merupakan ibadah yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah. Tidak ada ucapan dan perbuatan yang lebih baik daripada menyeru manusia kepada Allah, mengajak mereka mentauhidkannya, serta beramal soleh. Oleh karena itu, dakwah ke jalan Allah adalah sebaik-baik ucapan dan sebaik-baik amalan. Setiap muslim memiliki kewajiban untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan dan ilmunya. Dakwah bukan hanya tugas ustadz, kiai, atau dai, melainkan kewajiban setiap orang yang beriman, walaupun hanya menyampaikan satu ayat. Dengan dakwah, seorang muslim turut menjalankan amar ma'ruf nahi munkar dan menjadi bagian dari umat terbaik.
Nah, selain itu, dakwah akidah bersifat rahmatan lil alamin. Dakwah hadir untuk membawa ketenangan, memperbaiki akhlak, meluruskan cara pandang, dan menyelamatkan manusia dari kerusakan. Dakwah bukan untuk memukul atau menakut-nakuti, melainkan untuk merangkul dan menuntun manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dakwah akidah menjadi benteng bagi umat dan masyarakat agar terhindar dari kerusakan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Materi selanjutnya yaitu Ijatul Islam wal Muslimin. Ija berarti kemuliaan, keagungan, kehormatan, dan harga diri. Lawan dari kata ija yaitu kehinaan. Seorang muslim yang memiliki ija adalah muslim yang menjaga akhlaknya, jujur dalam perbuatannya, dan taat kepada ajaran Allah. Sebaliknya, ketika seorang muslim melakukan maksiat seperti korupsi, judi, zina, dan kezaliman, maka itu telah merusak izah dirinya sekaligus mencoreng nama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membenahi kerusakan moral tersebut dan menyempurnakan akhlak manusia. Islam datang untuk menata kehidupan dengan mengenalkan batasan halal dan haram, agar manusia tidak hidup tanpa arah dan nilai. Nah, dengan akhlak inilah Islam membawa ijah bagi pemeluknya. Ijah dalam Islam juga bersumber dari tauhid. Ketika seorang muslim mentauhidkan Allah, ia menyembah Tuhan yang Maha Hidup, tidak tidur dan tidak pernah lelah. Tauhid mengangkat derajat manusia, sedangkan kesyirikan adalah kehinaan karena merendahkan diri di hadapan makhluk yang tidak memiliki kekuasaan dan manfaat. Nah, oleh karena itu, kemuliaan sejati hanya akan diraih dengan tauhid yang benar. Selain itu, izzah juga diperoleh melalui amal soleh. Setiap amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas akan diangkat oleh Allah dan mendatangkan kemuliaan. Ilmu juga menjadi sebab kemuliaan. Dalam materi disebutkan bahwa seseorang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah, meskipun ia berasal dari golongan yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kemuliaan dalam Islam tidak ditentukan oleh status sosial, melainkan oleh ilmu dan ketakwaan. Nah, izah juga terwujud melalui ukhuwah dan loyalitas antar sesama muslim. Ketika kaum muslimin bersatu, saling menolong dan tidak saling bermusuhan, maka akan tercipta kekuatan dan kejayaan. Perpecahan justru akan melemahkan umat dan menghilangkan izah. Materi selanjutnya yaitu konsep wasatiyah dalam Islam. Wasatiyah adalah cara berislam yang adil dan seimbang. Allah menyebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Yaitu umat pertengahan agar menjadi saksi bagi seluruh manusia. Wasatiyah berarti berada di jalan tengah, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Tidak berlebihan dalam beragama hingga mengada-ngadakan ajaran, dan tidak pula mengurangi ajaran agama. Nah, wasatiyah juga dimaknai sebagai umat pilihan dan umat yang adil karena berada di jalan lurus. Oleh karena itu, seorang muslim dituntut bersikap seimbang, proporsional, dan berkeadilan dalam seluruh aspek kehidupan, baik akidah, ibadah, maupun muamalah. Dampak wasatiyah dalam kehidupan, yaitu wasatiyah menjaga agama agar tidak rusak oleh sikap ekstrim dalam beragama. Sikap berlebihan seperti meninggalkan pernikahan, memaksakan ibadah, atau mengharamkan yang Allah mudahkan bertentangan dengan fitrah manusia. Wasatiyah juga menjaga umat agar akidah, akhlak, dan muamalah tetap terpelihara serta menjauhkan dari sikap mengkafirkan dan menghalalkan darah sesama muslim. Nah, dengan wasatiyah, seorang muslim menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat, antara ikhtiar dan tawakal, serta antara rasa takut dan harapan kepada Allah. Sikap inilah yang menjaga stabilitas umat dan negara. Materi selanjutnya yaitu aliran mazhab akidah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan dalam masalah akidah. Nah, dari semua golongan tersebut hanya satu yang selamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mereka yang mengikuti ajaran Nabi dan para sahabatnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak hanya mengaku mengikuti sunnah Nabi,
tetapi juga mengikuti praktik dan pemahaman sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah bukanlah aliran akidah, melainkan sarana dakwah dan pendidikan. Perbedaan ormas tidak menjadikan seseorang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terdapat 3 pendekatan utama, yaitu Ahlul Athar, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Ketiganya disepakati oleh para ulama sebagai bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tidak perlu diperdebatkan. Asy'ariyah dan Maturidiyah menggunakan pendekatan logika untuk meluruskan pemikiran kelompok Mu'tazilah dan kaum ateis, sementara Ahlul Athar lebih menekankan dalil Al-Quran dan hadis. Adapun aliran yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu diantaranya Khawarij yang gemar mengkafirkan orang lain dan menghalalkan darah, serta Syiah yang mengkultuskan Ali dan menolak sebagian besar sahabat Nabi. Materi selanjutnya yaitu bahaya liberalisasi akidah, ibadah, dan syariah. Nah, di era modern, arus pemikiran sangat terbuka dan bebas. Salah satu yang perlu diwaspadai umat Islam adalah masuknya liberalisasi akidah. Liberalisme awalnya lahir di Barat sebagai respon atau konflik panjang antara gereja dan ilmu pengetahuan. Akibat konflik tersebut, agama dianggap sebagai dogma yang membatasi kemajuan, sementara akal diposisikan sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Pemikiran ini kemudian berkembang dan masuk ke ranah Islam, sehingga melahirkan wacana liberalisasi akidah. Liberalisasi Islam kemudian berkembang menjadi gerakan pemikiran. Nah, salah satunya melalui jaringan Islam liberal. Mereka mengangkat isu-isu sensitif seperti nikah beda agama, hukum waris, kepemimpinan ibadah, hingga dukungan terhadap perilaku menyimpang. Nah, hal ini menimbulkan kebingungan akidah, khususnya di kalangan generasi muda dan akademisi. Nah, oleh karena itu, umat Islam dituntut untuk bersikap kritis, berilmu, dan tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah dalam menyikapi arus pemikiran modern. Materi selanjutnya yaitu implementasi keteladanan Rasulullah SAW. Nah, bentuk keteladanan kita kepada Rasulullah SAW terlihat dari ketaatan total terhadap perintah beliau, membenarkan seluruh ajaran yang beliau sampaikan, serta meninggalkan semua larangan yang telah ditetapkan. Dalam masalah ibadah, seorang muslim tidak boleh kreatif, melainkan harus mengikuti tata cara yang dicontohkan Nabi agar ibadahnya dapat diterima. Nah, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW juga harus melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri dan kepada sesama manusia. Cinta ini diwujudkan dengan menjadikan sunnah Nabi sebagai standar hidup, baik dalam ibadah, muamalah, dan akhlak maupun kebiasaan sehari-hari. Nah, inilah wujud nyata dari al-ittiba wal ukhuwah yang menjadi bagian dari kesempurnaan iman dan syahadat. Materi selanjutnya yaitu hari kiamat dan kehidupan akhirat. Nah, pembahasan ini penting karena hari kiamat bukan sekadar peristiwa besar di akhir zaman, tetapi merupakan bagian dari rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Beriman kepada hari kiamat berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa kehidupan dunia ini akan berakhir dan seluruh manusia akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Rasulullah SAW telah mengingatkan sejak 14 abad yang lalu bahwa jarak diutusnya beliau dengan hari kiamat sangat dekat, sebagaimana dekatnya yaitu dicontohkan dengan 2 jari. Nah, hampir seluruh tanda-tanda kiamat kecil telah tampak di hadapan kita, sehingga yang tersisa hanyalah menunggu datangnya kiamat besar atau kiamat kubro. Pada hari kiamat, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, ditiup sangkakala, lalu dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keadilan yang sempurna, tidak ada satu amal pun yang luput dari perhitungan, baik kebaikan maupun keburukan meskipun seberat biji sawi. Nah, manusia dibangkitkan dalam keadaan yang berbeda-beda sesuai amalnya. Ada yang mendapatkan naungan Allah, ada pula yang tenggelam oleh keringatnya sendiri karena beratnya hisab. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan agar manusia tidak sibuk mempertanyakan kapan datangnya hari kiamat,
tetapi lebih fokus pada apa yang telah dipersiapkan untuk menghadapinya. Bekal terbaik dalam menghadapi kehidupan akhirat adalah iman yang lurus, tauhid yang murni, amal sholih, dan ketakwaan kepada Allah. Mungkin ini saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.